Rasanya kalau membahas profesi advokat bisa nggak habis-habis ini Pak. Kita bisa ganti tema. Kita boleh beralih yang langsung menyentuh ke rakyat. Kita tidak ingin lagi ada salah tangkap, kemudian disiksa di dalam penjara. Prof. Parji, catatan Anda dalam RUU-KUHP yang baru ini seperti apa? Ya, bahwa spirit salah satunya RUU-KUHP ini kan yang disampaikan oleh Bang Nasir tadi adalah salah satunya mengimplementasikan KUHP kita kan itu. Yang akan segera berlaku. Yang dalam normanya mengusung keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan kemudian kehadiran restoratif gitu. Harapannya KUHP ini bisa mengimplementasikan tentang konsep-konsep keadilan tadi itu. Dan kita juga perlu menekankan bahwa ketika ada satu aspirasi ya yang kemudian kita usung dalam konteks RUU-KUHP ini mungkin belum berhasil, maka tentunya kita tidak pada posisi kemudian menganggap DPR basa-basi atau kemudian DPR kemudian tidak transparan, tetapi memang perlu kemudian diadu konsepnya dengan batu uji yang objektif. Jadi tidak batu uji misalnya advokat, jaksa atau polisi, tadi Pak Sugeng mengatakan ada perebutan kewenangan. Saya kira ini harus diatasi dengan batu uji yang objektif. Misalnya apa? Kita negara Pancasila, kita punya konstitusi, kita mengadopsi asas hukum universal, undang-undang yang berlaku, local wisdom dan sebagainya. Jadi pandangan dan pendapat kita itu harus menggunakan batu uji yang objektif. Tidak boleh kemudian batu ujinya adalah kepentingan sektoral. Kalau itu yang terjadi, saya kira akan membahayakan konsep kita bagaimana membangun sebuah norma yang berlaku secara komprehensif. Dan yang penting adalah bagaimana semangat KUHP ini mampu membangun kolaborasi antara aparat penegak hukum. Jadi kalau kemudian adanya diferensiasi fungsional, saya kira ini kan bukan asas hukum yang universal. Konkretnya Prof, bisa ditarik ke pasalnya Prof? Konkretnya kita tarik ke pasalnya. Konkretnya adalah bagaimana norma-norma yang ada dalam KUHP ini betul-betul misalnya memastikan melindungi hak para korban. Tidak ada lagi penyiksaan, ada kepastian hukum penanganan sebuah perkara gitu ya, ada kontrol yang jelas, penguatan tentang pra-peradilan. Kalau tadi semangat adanya HPP, hakim pemeriksaan pendahuluan yang kemudian direduksi tidak ada dalam norma ini, mungkin solusinya adalah bagaimana penguatan, penekanan kekuasaan pra-peradilan itu lebih jelas fungsinya, lebih jelas kewenangannya, memperluas kewenangan yang diuji dalam pra-peradilan, sehingga misalnya penangkapan, penahanan yang sudah diuji di pra-peradilan, hal-hal lain juga, misalnya ketika ada perkara yang belum selesai, kapan waktunya dilimpahkan dan sebagainya, perlu diuji di pra-peradilan. Jadi menurut saya sebagai salah satu jawaban ketika HPP menghadapi berbagai hambatan, maka penguatan pra-peradilan ini perlu menjadi salah satu solusi. Dan yang utama adalah bagaimana sekali lagi bahwa konsep KUHP yang lama pun adalah dalam rangka melindungi hak asasi manusia, dalam rangka memberikan keadilan pada warga negara. Maka untuk itu kalau ada praktek-praktek yang kemarin masih ada penyiksaan, masih ada salah tangkap, maka harus ada konsekuensi-konsekuensinya ketika itu terjadi. Misalnya salah tangkap, bagaimana konsekuensi yang mereka melakukan salah tangkap tadi perlu diatur secara jelas gitu. Oke, maksudnya seperti itu ya Pak? Saya mau challenge lagi. Soalnya tadi kan Pak Prof. Supardi bilang sampaikan kita penguatannya di pra-peradilan aja. Nah tapi saya yang highlight tadi saya sebelumnya gitu bahwa di draft RKUHP 2025 ini pra-peradilan masih sama seperti saat ini, seperti existing upaya paksa. Ya saya kira ini kan masih baru ya. Mungkin Bang Nasir juga masih sangat terbuka kan gitu. Untuk menambah hal-hal yang masih ada kelemahan dalam RUU-KUHP ini. Ya. Belum apa-apa saya kira kan ya, itu ya. Betul Prof. Nah ada tambahan lagi tadi Prof sampaikan bahwa oke pra-peradilan kalau salah tangkap orang bisa mengajukan. Nah catatan kami di Koalisi Masyarakat Sipil di riset ICJR sejak tahun 2014 kita temukan bahwa yang bisa mengajukan pra-peradilan itu 96%-nya dengan advokat. Jadi cuma orang-orang yang punya advokat yang bisa mengajukan pra-peradilan. Yang punya duit ya Mbak ya? Ya yang punya akses lah, karena meng-hire advokat juga punya biaya. Nah itu kenapa ya, sekarang ini kan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut kan, fakta-fakta tadi itu bagaimana disalahkan kan, diperselesaikan kan gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat LPSK ya, itu sebenarnya dia kan mereka punya komunitas ya, sahabat saksi dan korban di hampir semua daerah. Tapi memang belum bisa menjangkau semuanya. Jadi ada orang yang ketakutan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya kan, baik dia sebagai saksi maupun sebagai korban, ya, apalagi korban gitu. Ya, dia nggak berani gitu. Nah karena itu sebenarnya kita dorong ya, tapi
persoalannya itu anggaran. Ya ketika misalnya komunitas ini hadir. Jadi kesadaran budaya hukum di tengah masyarakat juga seperti yang belum kita harapkan. Itu Jadi, kenapa tidak diperkuat langsung di RKUHP ini? enggak ya, itu kan program LPSK ya, mereka punya program itu. Nah artinya apa? Saya pikir negara harus memperhatikan ini. Karena tadi itu sensitif publik terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia ini nggak bisa diabaikan. Jadi kita lihat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan, penggeledahan macam-macam dan sebagainya. Jadi dignity kemanusiaan itu harus diutamakan. Mau dia seperti kata Bang Saur tadi, mau dia sebagai tersangka kah, mau dia sebagai terdakwa kah, bahkan sampai terpidana. Nah karena itu sebenarnya seperti kata Bang Saur tadi, integrate criminal justice system. Jadi itu mengatur komponen-komponen, mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, kemudian putusan oleh hakim, dan kemudian juga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dan di situ dalam komponen-komponen itu ada advokat juga. Nah itu yang harus kita bangun dalam hukum acara pidana kita ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Saya mau jawab di dua aspek. Kenapa tadi akhirnya pra peradilan itu kita nggak rekomendasikan gitu, kita mengkritik pra peradilan, tadi saya sampaikan gitu bahwa dia cuma bisa diakses oleh advokat. Dan juga yang kedua adalah ya dia berbasiskan pengajuan ketika pelanggaran itu sudah dilaksanakan. Tadi Pak Prof Supadi sampaikan gitu, misalnya penangkapan dan penahanan sering terjadi penyiksaan. Nah ada fungsi pengawasan judisial yang paling standar di hak asasi manusia, di standar instrumen hak asasi manusia, bahwa secara ACCPR harusnya setiap orang yang ditangkap itu 48 jam maksimal 2 hari harus dihadapkan secara fisik ke pengadilan. Gunanya apa? Untuk mencegah dia dikuasai, dimonopoli oleh yang menangkapnya. Lalu kemudian ya bentar lalu kemudian dicek pada saat penangkapannya seperti apa. Dan itu ini fungsi yang sangat sederhana dan ini bisa dimasukkan, tapi kita nggak, apakah kita mau berkomitmen gitu ya bahwa ada ini konsepnya namanya habeas corpus masuk ke dalam RKUHP. Karena tadi kita nggak bisa bergantung sama sistem yang orang mengajukan, karena nggak semua orang punya akses untuk pra peradilan, nggak bisa ada akses advokat, sehingga dia harus menempel ke sistem. Nah itu dengan adanya judicial ini, saya mendukung ini ya, mendukung ICJR ya. Ada praktek yang namanya praktek pengasingan ya. Praktek saya sebut sebagai praktek pengasingan. Seorang yang ditangkap yang belum tentu bersalah, kemudian dia dicegah bisa berhubungan dengan advokatnya, dengan keluarganya ya, dengan penasihat spiritualnya mungkin ya, untuk kemudian dalam quote and quote dipermak ya. Nah proses itu kemudian biasanya dilengkapi dengan tambahan adanya advokat gadungan dalam tanda kutip nih ya, yang kemudian dijadikan alat untuk menyetujui proses tersebut. Nah ini harus dapat perhatian nih Bang Nasir tadi ya. Jadi jangan boleh dia diasingkan, dia harus bisa setiap saat diakses. Ya, terima kasih. HPP ya, bukan PHP ini. Hakim pemeriksa pendahuluan. Nah kita memang sedang meminta simulasi daripada Mahkamah Agung ya, agar kemudian mereka siap kalaupun nanti ada dinamika dalam pembahasan ini. Ya jadi memang ini kan isu yang sudah lama tentang hakim komisaris, hakim pemeriksa pendahuluan, karena dianggap lembaga peradilan itu netral ya. Sehingga kemudian tadi itu dalam perspektif kemanusiaan, hak asasi manusia, maka orang yang ditangkap dan belum tentu bersalah itu harus punya hak dia ya untuk secepatnya bahwa dia tidak bersalah, karena memang dalam praktik selama ini seringkali terjadi kesalahan-kesalahan prosedural begitu. Nah ini persoalannya. Nah makanya integrated criminal justice system itu dalam pandangan saya pribadi itu bukan hanya mereka terpadu, tapi punya integritas sebenarnya Bang Saur. Jadi ada integritas ya di semua komponen penegakan hukum itu, mulai dari polisi, jaksa, advokat, hakim sampai ke lembaga pemasyarakatan itu. Itu sebenarnya. Padahal praktek yang terjadi Andro, sering ini praktek-praktek supaya dinilai oleh para penyidik. Sering bahkan penyidik kalau ada advokat yang mendampingi, mereka mendorong jangan sampai lepas mendampingi advokat. Oke. Oh. Praktek-praktek yang sering terjadi. Padahal pada saat yang sama, saya cerita pengalaman nih. Saya sedang tangani kasus pro bono fraud. Ada seorang warga, ini kajian nanti di KUHP. Jadi pro bono ini gratis sukarela ya, gratis dijelaskan sukarela kepada pemirsa ya. Jadi kalau gratis sukarela itu IBAN pongkos dan lain itu nggak dibayar. Oke. Itu pengertian kalau saya menangani pro bono. Jadi dia seorang pekerja outsourcing, kemudian untuk menambah pendapatannya Maria,
kemudian dia beli motor. Dari sebelum dia kerja jam 4 subuh, dia sudah naik motor untuk menambah kerjanya. Karena apa? Ketika ibunya meninggal, ayahnya kemudian tidak ada pekerjaan. Dia adalah tulang punggung keluarga. Andro kemudian dia cari motor, Pak Fredrik. Dapatlah motor menurut dia lebih pas atau mungkin lebih murah. Kemudian motor ini dibeli, Pak, dibeli. Dan uang ini juga dari rekening pacarnya yang akan segera mereka kawin tahun depan. Tiba-tiba setelah pencuri ini ketangkap, penadahnya tertangkap, barangkali Pak Nasir, barangkali penyidik butuh barang bukti. Pak Fredrik, yang sangat luar biasa, Pak. Orang ini ditetapkan juga tersangka sebagai penadah. Pak Andro, dia sekarang kemudian dipecat dari perusahaannya sebagai pekerja outsourcing. Kemudian uang yang sekarang 11 juta itu masih berpotensi tidak dikembalikan. Tapi sekaligus juga dia berpotensi untuk narapidana. Maksud saya begini, inilah sensitivitas Pak Nasir karena dia tidak didampingi waktu penyidikan. Coba bayangkan, yang memeriksa itu polisi, yang di instrumennya hukum, sementara dia ngerti hukum, Prof. Jadi yang memeriksa itu banyak juga yang akademi akpol, Pak, yang paham hukum. Sementara ini pekerjaan bahkan minta maaf sekedar bisa baca. Di mana balancingnya Pak Andro? Itulah ketika kita bicara advokat demi kepentingan tersangka dan terdakwa. Ingat, kalau hakim komisaris kita hapus Mbak Maria, Pak Andro, Bang Nasir, satu-satunya dari 4 aparat penegak hukum itu hanya advokatlah mulai penyelidikan, kemudian penyidikan, tuntutan, kemudian dan putusan serta kemudian waktu dia sudah dititipkan di di rumah tahanan. Itu satu-satunya profesi yang mendampingi, bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi, tapi satu-satunya advokat. Artinya ketika wewenang daripada advokat tidak leluasa, kita sedang mengorbankan hak warga negara yang saya bilang yang mestinya kita lindungi, yaitu apa? Harkat kemanusiaannya dan hak asasi manusia. Jadi memang kita tadi bicara soal praktik ya. Jadi ada idealita dan ada realita yang tidak seperti yang kita inginkan. Emang praktik ini banyak. Bahkan mohon maaf juga ada oknum di aparat penegak hukum itu mengatakan kepada orang yang dia tahan, kamu boleh misalnya didampingi advokat tapi jangan dia ya. Ada juga begitu tuh. Ada juga begitu. Ya, jangan dia katanya gitu. Jadi advokat lain. Tapi memang praktik ini sering terjadi. Misalnya ada seorang warga, dia ditipu ketika membeli minyak goreng. Memang nggak banyak sih, di bawah 100 juta, di atas 50 juta. Dia bawa penipu itu ke kantor polisi. Justru penipu itu dibebaskan. Ya, dia memberikan bukti-bukti bahwa dia ditipu dalam membeli minyak goreng, tapi penipu itu dibebaskan dan Kapolresnya nggak tahu. Ya, kalau anak buahnya itu membebaskan penipu itu, justru yang dipanggil-panggil sama polisi itu adalah mereka yang melapor. Ya, ditanya klarifikasi dan sebagainya. Nah, ini praktek-praktek seperti ini yang memang harus kita bereskan, ya. Dan tentu memang ini tidak mudah karena ini menyangkut dengan kultur ya aparat penegak hukum kita. Jadi memang tugas kita bersama ini ya untuk seperti yang diinginkan oleh Bang Saur tadi itu, keluhuran dan lain sebagainya. Ini satu contoh kasus Pak Fredrik tadi teriak, Maria katanya banyak kasus seperti ini yang tidak viral. Apakah no viral no justice akan terus berlaku sesaat lagi di Catatan Demokrasi?